Video ini bukan dibuat untuk mengajari, apalagi menggurui. Aku sendiri masih dalam proses belajar. Justru lewat video ini, aku pengen ngajak kalian semua buat belajar bareng-bareng. Jadi, kalau ada yang kurang atau keliru, yuk saling ngingetin dengan cara yang baik. Kita sama-sama belajar, sama-sama tumbuh. Kalau kamu suka video ini, kita tak bisa memilih awal dan tak bisa menolak akhir. Tapi bagian paling berharga justru ada di antaranya. Sudahkah kamu menjalaninya dengan sungguh-sungguh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada satupun dari kita yang memilih di mana kita dilahirkan, kepada siapa kita dilahirkan, atau bagaimana kita memulai hidup ini. Awal kehidupan memang seringkali menakutkan, dipenuhi ketidaktahuan, kelemahan, dan ketergantungan total kepada orang lain. Kita bahkan tidak bisa berdiri sendiri, apalagi memilih jalan hidup sendiri. Dan kelak, pada akhirnya, kita semua akan menghadapi perpisahan. Kematian bukanlah sesuatu yang bisa kita hindari. Ia datang, tak pandang usia atau keadaan. Akhir kehidupan biasanya datang dengan kesedihan, air mata, kehilangan, dan keheningan yang dalam. Tapi bagaimana dengan bagian tengahnya? Bagian di mana kita belajar berjalan, lalu berlari. Bagian di mana kita mengenal cinta, kehilangan, perjuangan, kesuksesan, kegagalan, hingga kembali menemukan arah. Semua inilah yang menjadikan kehidupan layak untuk dijalani. Islam tidak pernah menjanjikan hidup yang mudah, tapi selalu menjanjikan hidup yang berarti. Di antara awal dan akhir, Allah menyelipkan banyak pelajaran, banyak kesempatan, dan banyak ujian yang akan menumbuhkan iman dan kesabaran kita. Ketika kita terlalu fokus pada awal yang sulit atau akhir yang menyedihkan, kita sering lupa bahwa justru di antaranya itulah tempat kita diberi kesempatan menabung amal, meraih rahmat, dan menjemput ridha-Nya. Bagian tengah itulah yang Allah percayakan kepada kita. Kita tak bisa memilih awal dan tak bisa menghindari akhir, tapi kita bisa memilih seperti apa kita menjalani bagian di antaranya. Jangan takut pada awal, jangan larut pada akhir, tapi hiduplah sepenuh hati di tengah-tengahnya, karena disitulah letak kehidupan yang sejati. Ada satu kutipan yang sering terdengar dalam renungan. Awal biasanya menakutkan, akhir biasanya menyedihkan, tapi segala sesuatu di antaranya, itulah yang membuat semuanya layak dijalani. Dan Islam pun tak jauh berbeda dalam menggambarkan hakikat kehidupan ini. Dari bayi yang menangis ketika lahir, hingga tubuh yang terbujur kaku saat meninggal, setiap manusia memulai dan mengakhiri kehidupan dengan kelemahan. Tapi Allah tidak menilai kita dari awal atau akhir saja. Ia melihat bagaimana kita berjuang di antaranya. Hidup bukan tentang memulai dengan sempurna atau berakhir dengan kemewahan, tapi bagaimana kita melewati hari-hari dengan iman dan amal, walau tertatih dan penuh luka. Di tengah kehidupan, kita akan jatuh dan bangkit. Kita akan menemukan cinta dan kehilangan, kecewa, tapi juga harapan. Inilah dinamika yang diridhai Allah, selama kita tetap kembali kepadanya. Nabi Muhammad SAW pernah mengalami awal yang sulit. Lahir dalam keadaan yatim, dibesarkan dengan perjuangan. Tapi lihatlah betapa besarnya nilai kehidupan beliau di pertengahan dan akhirnya. Islam mengajarkan bahwa masa tengah ini adalah ladang amal. Kita bertanggung jawab penuh pada bagian ini. Kita bisa memilih jalan mana yang ditempuh, yang lurus atau menyimpang, yang membawa ke surga atau sebaliknya. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Insan ayat 3. Sesungguhnya, kami telah menunjukkan kepadanya jalan. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir. Setiap hari adalah pilihan, setiap pagi adalah kesempatan.
dan setiap malam adalah muhasabah. Maka, jangan biarkan hari-hari di antara awal dan akhir itu berlalu sia-sia. Awal bisa penuh trauma, akhir bisa penuh tangis, tapi jika bagian tengahnya penuh iman, maka semua akan terasa berharga. Hidup adalah perjalanan yang Allah percayakan kepada kita. Kita mungkin tidak bisa mengendalikan takdir, tapi kita bisa memilih untuk menjalaninya dengan sabar dan syukur. Kita tak bisa memilih ujian, tapi kita bisa memilih bagaimana kita bersikap terhadapnya. Itulah yang membedakan orang yang dekat dengan Allah dan yang jauh. Dalam Islam, bahkan waktu-waktu biasa bisa menjadi luar biasa jika diisi dengan ibadah dan amal saleh. Itulah makna dari barakah. Barakah tak selalu berarti panjang umur atau banyak harta, tapi berarti bahwa waktu yang kita miliki menjadi manfaat, memberi kebaikan dan mendekatkan kita pada surga. Jangan tunggu akhir untuk menyesal. Gunakan bagian tengah kehidupan ini untuk menanam sebanyak mungkin kebaikan, bahkan dari hal-hal kecil, seperti senyum yang menjadi sedekah, atau doa di waktu sepi yang menjadi jalan dikabulkannya harapan. Allah menghitung semua itu. Dan ketika kita akhirnya sampai pada akhir, maka kita bisa menengok ke belakang dengan damai berkata, "Aku telah berusaha," karena sebaik-baik akhir adalah yang datang setelah perjalanan yang penuh iman. Kadang kita terlalu sibuk memikirkan bagaimana memulai sesuatu, menakutkan, membingungkan, bahkan membuat kita ragu untuk melangkah. Lalu, kita juga cemas tentang bagaimana semuanya akan berakhir, apakah bahagia atau tragis, sukses atau gagal, meninggalkan atau ditinggalkan. Tapi, kita lupa satu hal, bagian di tengah, yang justru paling panjang dan paling penting dalam hidup kita. Itulah bagian di mana kita memilih untuk bangun dari keterpurukan, memilih bersyukur di tengah kekurangan, memilih memberi walau sedang sempit. Bagian itulah yang akan dipertanyakan di hadapan Allah kelak, bukan seberapa mewah awal kita atau seberapa dramatis akhir kita. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya." Dan tentu niat itu tak berhenti di awal. Ia perlu diperbaharui terus-menerus di tengah perjalanan. Karena di sanalah godaan dan ujian datang silih berganti. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Maka bagian tengah hidup kita adalah tempat perjuangan itu diuji, karena Allah tahu kita mampu melewatinya. Bahkan ketika kita merasa lelah, Dia tetap bersamamu. Sungguh, bagian tengah ini adalah tempat di mana Allah sangat dekat dengan hamba-Nya. Kita bukan hanya sedang hidup, tapi sedang diberi kesempatan untuk kembali kepadanya dengan cara yang paling indah, melalui ujian, kesabaran, dan pengampunan. Bukankah setiap malam kita menutup mata dan pagi kita diberi kesempatan membuka kembali? Itu bukan hanya siklus biologis, tapi isyarat dari Allah bahwa hidup ini tentang bangkit kembali, tentang memperbaiki, bukan sekadar memulai atau menanti akhir. Setiap langkah di tengah perjalanan hidup ini adalah bagian dari proses penciptaan versi terbaik diri kita. Tak apa jika kadang kita salah arah, yang penting adalah kembali menemukan cahaya. Karena Allah tak menilai seberapa cepat kita sampai, tapi seberapa sungguh-sungguh kita ingin kembali. Maka jangan menyepelekan momen hari ini. Ia bukan hanya bagian dari rutinitas, tapi potongan penting dari perjalanan panjang menuju akhir yang baik, husnul khatimah. Biarlah kita tidak memiliki awal yang indah atau akhir yang terlihat mulia di mata manusia. Tapi jika bagian tengah hidup kita dipenuhi keikhlasan, amal, dan iman, maka seluruh hidup kita akan diterangi oleh cahaya rahmat Allah. Dan itulah yang paling layak untuk diperjuangkan. Pernahkah kamu duduk diam di penghujung hari dan bertanya pada dirimu sendiri, sudahkah hari ini aku jalani dengan layak? Bukan soal pencapaian atau pujian, tapi soal kehadiran hati.
Karena sesungguhnya, di antara awal dan akhir, yang sering terabaikan adalah hadirnya hati dalam setiap langkah. Hidup di tengah perjalanan ini ibarat berada di padang luas. Ada angin yang menenangkan, tapi juga badai yang bisa membuat tersesat. Tapi justru disitulah nilai kita sebagai hamba diuji. Apakah tetap berjalan dengan membawa cahaya iman, atau memilih berhenti dan menyerah pada keadaan? Nabi Yusuf alaihi salam adalah salah satu contoh yang luar biasa. Awal hidupnya penuh kesedihan, dibuang oleh saudara kandung sendiri, tapi ia tetap menjaga imannya. Hingga di tengah hidupnya, Allah angkat derajatnya menjadi pemimpin. Bagian tengah hidup Yusuf adalah ladang kejujuran, kesabaran, dan keteguhan hati. Begitu pula kita, jika hari ini terasa berat, ingatlah bahwa kita tidak sendiri. Bahkan para nabi pun melalui bagian tengah, hidup mereka dengan penuh luka, tapi justru dari situlah mereka menjadi manusia-manusia pilihan. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 2. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, "Kami telah beriman," dan mereka tidak diuji? Ujian adalah bagian dari perjalanan, tapi di dalamnya ada peluang menjadi lebih dekat kepada Allah. Kadang hidup memberi kita alasan untuk berhenti, tapi iman selalu memberi kita alasan untuk terus melangkah. Karena bagian tengah hidup ini bukan untuk mengeluh, tapi untuk memperjuangkan makna. Tak semua orang diberi awal yang mulus, tak semua pula mendapat akhir yang terhormat di dunia. Tapi bagian tengah itulah yang membuat seluruh hidup punya cerita, punya nilai, punya alasan untuk dikenang di hadapan Allah. Maka jangan remehkan langkah-langkah kecil. Setiap istighfar, setiap salat yang dijaga, setiap sedekah tersembunyi, adalah catatan penting yang akan berbicara kelak ketika akhir itu tiba. Jangan tunggu tua untuk taat. Jangan tunggu mapan untuk bersyukur. Karena bisa jadi tengah hidup kita adalah hari ini. Dan belum tentu besok datang untuk kita. Berjuanglah hari ini. Bukan karena dunia menunggu hasilmu, tapi karena Allah menunggu ikhtiarmu. Salah satu musuh paling halus dalam kehidupan adalah rasa ingin cepat-cepat selesai. Kita ingin masalah segera berlalu, rezeki segera datang, doa segera dikabulkan. Tapi sering lupa bahwa nilai hidup justru terletak pada proses itu sendiri. Coba bayangkan seorang petani. Ia menanam benih, menyiram, menunggu hujan, membersihkan hama, dan bersabar dalam musim. Ia tahu buah tak akan tumbuh dalam semalam. Ia tahu panen tidak bisa dipaksakan, tapi ia terus bekerja karena percaya hasilnya akan datang. Begitu juga hidup kita, ada waktu untuk berproses. Allah mengajarkan kita untuk sabar dalam perjalanan, bukan hanya sabar pada hasil. Karena justru dalam proses itulah hati dibentuk, iman diasah, dan jiwa ditempa menjadi kuat. Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 200 Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di jalan Allah, serta bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung." Allah tidak menyuruh kita untuk sekadar sabar, tapi kuatkanlah sabar itu. Artinya, hidup di tengah-tengah perjalanan bukan tentang bertahan pasif, tapi tentang memperkuat kesabaran aktif, sabar yang dibarengi usaha dan tawakal. Ketika kita sedang merasa di tengah hidup dan belum melihat tanda-tanda ujungnya, jangan buru-buru ingin selesai. Nikmati setiap liku, karena barangkali justru disitulah Allah sedang paling dekat denganmu. Mungkin kita belum sampai ke akhir, tapi Allah sudah mencatat langkah kita. Mungkin dunia belum mengakui kerja keras kita, tapi langit telah mendengar setiap doa yang kita bisikkan. Hidup yang terburu-buru seringkali kehilangan rasa, tapi hidup yang dijalani dengan sabar akan memberikan makna bahkan pada hal-hal paling sederhana. Seperti segelas air setelah puasa,
atau ucapan Alhamdulillah setelah melewati malam yang sulit. Bagian tengah hidup ini bukan tempat menuntut takdir, tapi tempat menata hati. Bukan tempat mengeluh, tapi tempat menemukan kekuatan yang hanya bisa lahir dari penghambaan. Dan percayalah, semakin panjang perjalanannya, semakin besar pula balasan yang Allah siapkan untuk yang bersabar. Kadang kita bertanya-tanya, untuk apa semua ini? Untuk apa semua perjuangan? Keringat, air mata, dan doa yang belum terlihat hasilnya. Tapi justru di sanalah letak keimanan yang sesungguhnya diuji. Apakah kita hanya kuat saat hidup mudah, atau tetap bertahan saat semua terasa rumit? Dalam Islam, perjalanan itu sendiri adalah ibadah, bahkan langkah kaki menuju masjid, peluh karena mencari nafkah halal, letih karena mendidik anak, semuanya bernilai pahala di sisi Allah jika diniatkan karenanya. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang muslim ditimpa kelelahan, sakit, kesedihan, gangguan, hingga duri yang menusuknya, kecuali Allah akan menghapus dosa-dosanya karenanya." Artinya, setiap hal yang kita alami di tengah kehidupan ini, selama kita bersabar dan tetap berharap kepada Allah, bukanlah sia-sia. Bahkan penderitaan pun bisa menjadi jalan pulang jika kita tetap menggenggam iman. Mungkin hari ini kamu hanya membantu ibu mencuci piring, atau menahan emosi di tempat kerja, atau menunda balas dendam dan memilih memaafkan. Kecil di mata manusia, tapi bisa jadi besar di mata Tuhan. Tengah perjalanan hidup ini juga sering membawa kita pada pertanyaan-pertanyaan yang dalam, tentang makna, tentang arah, tentang cinta, tentang kehilangan. Tapi justru dari pertanyaan-pertanyaan itu, hati kita mulai kembali mencari Allah. Allah tidak selalu menjawab dengan cara yang kita harapkan, tapi Dia selalu memberi dengan cara yang terbaik untuk menyelamatkan jiwa kita. Maka teruslah melangkah, walau pelan, teruslah berdoa, walau belum terlihat jawaban, karena yang kita jalani ini bukan tentang hasil semata, tapi tentang menjadi hamba yang tetap percaya, walau tak selalu mengerti. Jika hidup ini seperti buku, maka halaman-halaman di tengah itulah yang paling banyak ditulis. Bukan di sampul depan, bukan juga di epilog akhir, tapi di antara keduanya. Dan justru halaman-halaman tengah itu yang akan menentukan seperti apa keseluruhan kisah kita dinilai. Itulah mengapa Rasulullah SAW begitu menekankan istiqamah, konsistensi dalam kebaikan, sebagai kunci menuju surga. Beliau bersabda, "Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah." Karena dalam hidup, bukan tentang berapa sering kita memulai niat baik, tapi seberapa sungguh kita menjaganya. Di tengah naik turun iman, di tengah godaan dan kelelahan dunia, tetap melangkah dengan niat yang lurus adalah bentuk keberanian yang luar biasa. Barangkali kita tidak akan pernah menjadi tokoh besar di mata dunia, tapi menjadi hamba kecil yang taat di mata Allah sudah cukup mulia. Karena Allah tidak mencari siapa yang paling populer, tapi siapa yang paling sabar dan berserah. Jangan tunggu momen besar untuk berubah. Kadang perubahan terbesar justru terjadi saat kita memilih untuk tetap salat tepat waktu di tengah kesibukan, atau saat kita memilih memaafkan, padahal hati masih ingin marah. Inilah bagian tengah hidup yang sering disepelekan, padahal disinilah surga sedang disiapkan. Dan setiap kebaikan kecil yang kita rawat adalah batu pijakan menuju akhir yang baik, husnul khatimah. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Barang siapa mengerjakan kebaikan, sebesar zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Jadi jangan pernah merasa tak berarti.
Jangan pernah menganggap hidupmu hambar atau tak penting. Di tengah hidupmu sekarang, Allah sedang menguji kesungguhan hatimu, sedang memurnikan cintamu kepadanya. Akhir dari hidup ini akan datang, tapi bagaimana ia datang, tergantung dari bagaimana kita menjalani bagian tengahnya. Maka mari kita isi bagian ini dengan makna, dengan iman, dan dengan harapan yang tak putus kepada Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat memulai atau siapa yang paling indah mengakhiri, tapi siapa yang tetap istiqamah di tengah-tengahnya. Siapa yang terus memilih kebaikan walau tidak dilihat, memilih sabar walau tidak dipuji, dan memilih bertahan walau sering merasa sendiri. Jangan takut jika langkahmu terasa lambat. Jangan malu jika kamu masih belajar untuk taat, karena Allah tidak melihat seberapa banyak kamu tahu, tapi seberapa besar keinginanmu untuk kembali. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki niat, memperbaharui amal, dan mendekatkan diri pada tujuan sejati, ridha Allah. Hidup ini bukan balapan dunia, tapi perjalanan pulang ke akhirat. Maka mari kita syukuri hari-hari biasa yang Allah beri, karena di balik keheningan, bisa jadi ada malaikat yang mencatat kebaikan kita. Di balik kesabaran kecil, bisa jadi surga sedang disiapkan. Jika kita merasa tersesat di tengah hidup, jangan menyerah. Karena Allah tidak pernah meninggalkan. Bahkan dalam sunyi paling pekat pun, Allah tetap mendengar, tetap melihat, tetap menyayangi. Yakinlah jika kita niatkan hidup ini untuknya, maka setiap langkah akan bernilai, setiap luka akan sembuh dalam ampunannya, dan setiap air mata akan menjadi saksi perjuangan di hari perhitungan. Mari kita jalani sisa hidup ini dengan penuh kesadaran. Tak perlu menjadi sempurna, tapi jadilah hamba yang terus berusaha. Karena sebaik-baik hamba adalah yang terus kembali, walau berkali-kali jatuh. Dan semoga di akhir nanti, ketika kita kembali kepadanya, kita tak membawa penyesalan, tapi membawa kisah perjuangan. Semoga Allah menerima setiap amal kecil kita yang dilakukan dalam diam dan penuh harap. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha, wa min du'ain la yusma, wa min nafsin la tasba, wa min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk, doa yang tidak didengar, jiwa yang tidak pernah puas, dan ilmu yang tidak bermanfaat. Ya Allah, jadikan hidup kami yang di tengah-tengah ini penuh berkah, penuh makna, dan penuh kebaikan yang Engkau ridai. Jika Engkau takdirkan awal kami penuh luka, dan akhir kami penuh misteri, maka izinkan bagian tengah hidup ini kami isi dengan iman, taubat, dan cinta kepadamu. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah merenung bersama kami dalam perjalanan ini. Semoga narasi ini menjadi pengingat lembut di tengah hiruk-pikuk dunia. Jangan lelah untuk tetap melangkah. Jangan putus asa untuk tetap berdoa. Dan jangan ragu untuk kembali kepada Allah, kapanpun dan dalam keadaan apapun. Sampai jumpa di perenungan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.